join, silahkan diminta untuk segera join. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Salam Ibu. Langsung saya share screen materi hari ini. Sudah tampak PPT-nya, Mbak? Sudah Ibu. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana pengambilan sampel dan konsep dasar sampel, ya. Nah, yang pertama ini adalah bagian yang mendasari bagaimana kita menentukan sebuah sampel, ya. Yang pertama kita harus tahu dulu siapa populasi penelitian kita, ya. Lalu mencari tahu pengetahuan informasi bagaimana populasi tersebut, ya. Setelah itu digali mengenai populasi yang akan kita jadikan dalam penelitian kita. Setelah itu meneliti sebagian dari populasi, ya, mengambil sebagian dari populasi yaitu sampel, ya, mengambil sampelnya, lalu memperluas penemuan berdasarkan sampel, ya. Ini adalah yang mendasar. Lalu kenapa sampel itu seringkali tidak mungkin mengamati seluruh populasi? Jadi dari seluruh populasi penelitian kita itu pasti diambil sebagian, ya, karena apabila diteliti semua itu bisa merusak atau malah tidak akurat penelitian kita. Ya, yang berikutnya yaitu kenapa sampel itu menjadi manajemen sebuah proyek yang lebih mudah, ya, karena pengawasan dan perbaikannya pun juga lebih mudah apabila kita menyederhanakan jumlah populasi atau mengambil sampel. Nah, ini definisi sampel sendiri yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara benar dari populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili populasinya. Ya, ini adalah definisi dari sampling. Nah, ini juga ada keuntungan dan kerugian. Ya, yang pertama keuntungannya, dari segi keuntungan yang pertama ada menghemat biaya tenaga. Ya, yang kedua yaitu mempercepat hasil survei. Ya, jadi tidak memakan waktu yang sangat lama. Ya, lalu yang ketiga yaitu cakupan materinya lebih besar dan dapat memberikan informasi yang lebih menyeluruh. Ya, jadi lebih rata. Lalu yang keempat, akurasinya lebih tinggi. Dengan adanya perwakilan dari populasi tersebut, kita lebih maksimal melakukan treatment, ya. Lalu kerugiannya yaitu penyajian sampel wilayah yang kecil dengan sampel yang terbatas dan tidak terpenuhi. Ya, jadi mengapa paling tidak itu penelitian sampelnya itu paling tidak itu 20 sampai 25, ya. Nah, berikutnya yaitu survei sampel itu sulit atau tidak dapat menyajikan variabel yang langka, dan kerugian yang terakhir yaitu tidak tersedianya kerangka sampel. Nah, ini ada beberapa konsep di sampling definisinya. Ya, yang pertama adalah sensus. Apa sensus itu? Yaitu cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi itu menjadi objek pengamatan. Ya, yang kita lakukan adalah sensus dulu untuk mengetahui siapa populasi penelitian kita. Lalu berikutnya ada survei sampel, yaitu cara pengumpulan data di mana yang kita amati adalah elemen sampel dari suatu sampel, ya. Mengamati dari populasi itu siapa sih yang bisa dijadikan sampel, ya. Lalu ada elemen sendiri, yaitu unit atau unit yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Jadi sarana yang memberikan kita sebuah informasi bersiapa sampel berapa yang bisa kita gunakan, ya. Berikutnya ada unit observasi, yaitu informasi diperoleh baik secara langsung maupun melalui responden. Dan kalau berikutnya ada unit sampling, yaitu unit yang dijadikan sebagai dasar penarikan sebuah sampel baik berupa elemen ataupun kumpulan klaster, ya. Nah, lalu
selanjutnya ada populasi sendiri ya. Pengertian sebuah populasi itu adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis namun dapat dibedakan satu sama lain, di mana perbedaan yang ada disebabkan oleh adanya nilai sebuah karakter yang berbeda. Nah, kalau populasi target itu adalah keseluruhan unit dalam real atau wilayah, lokasi atau kurun waktu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, kalau populasi sampel itu adalah keseluruhan unit yang akan menjadi satuan analisis dalam populasi untuk ditarik sebagai sampel. Nah, kalau sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya itu diharapkan dan dapat mewakili atau menggambarkan dari ciri yang ada pada sebuah populasi. Ya, nah kalau parameter adalah nilai hitung yang berdasarkan seluruh elemen populasi. Ya, dan di sini ada juga statistik, yaitu nilai yang hitung berdasarkan sampel, serta daftar unit adalah daftar yang digunakan untuk dasar penarikan sebuah sampel. Nah, berikut adalah konsep dasar dari sampel. Nah ini, berikut ini adalah kerangka sampelnya ya. Nah ini tidak akan saya jelaskan, tapi ini bisa dijadikan referensi saja ya. Nah di sini ada konsep dan definisi. Ini adalah ada hubungan antara sampling error dan non sampling error. Di sini ada grafik ya. Nah, di mana di sini adalah rentan nilai errornya, di sini adalah banyak jumlah sampelnya ya. Yang mana apabila dikatakan nilai non-sampling error itu grafiknya dari angka terkecil ini akan naik, dan sebaliknya ya. Kalau sampling error ini adalah dari nilai tertinggi kita turun. Oke, ini adalah grafiknya. Lalu di sini ada dua macam penyimpangan error dalam sebuah penelitian ya. Ini berhubungan dengan grafik yang tadi. Yang pertama di sini adalah penyimpangan karena pemakaian sampel atau sampling error ya. Jadi seandainya tidak ada kesalahan pada pengamatan atau satuan ukuran, definisi, pengolahan data dan sebagainya, maka perbedaan itu hanya disebabkan oleh pemakaian sampel saja. Ya. Jadi itu mudah dipahami ya, bahwa semakin besar sampel yang diambil, maka semakin kecil. Ya, jadi penyimpangan ini apabila sampel itu sudah ada sama besar dengan populasi, maka penyimpangan oleh pemakaian sampel akan hilang. Ini yang disebut dengan sampling error. Nah, di sini ada beberapa golongan penyimpangan yang disebabkan oleh berbagai hal ya. Di antaranya ini adalah ini juga ada penyebab dari non-sampling error, yaitu yang pertama penyimpangan karena kesalahan dalam perencanaan ya, dalam menentukan sebuah planning. Yang kedua yaitu penggantian dalam sampel, tiba-tiba sampelnya diganti ya. Petugas maupun responden. Jadi di antara peneliti dan responden itu terjadi miskomunikasi ya. Lalu berikutnya ada penyimpangan karena responden sengaja salah menjawab ya. Ini disengaja karena disalah-salahkan dalam menjawab pertanyaan dari seorang peneliti. Yang berikutnya yaitu penyimpangan karena pengolahan data ya. Ini bisa disebabkan sistem error atau human error ya. Nah, jadi penyimpangan ini yang dinamakan sampling error itu adalah pemakaian sampel yang bersama dengan penyimpanan bukan karena pemakaian sampel. Jadi merupakan penyimpanan total mungkin terdapat dalam suatu penelitian ya. Nah, kesalahan pemakaian ini dapat diperkecil dengan cara pemakaian dan metode pengambilan sampel yang tepat ya. Untuk menghindari kesalahan ini,
Kita harus tahu bagaimana caranya atau metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian kita. Ya. Nah, di sini ada teknik pengambilan sampling ya. Di sini ada probability sampling dan non-probability sampling ya. Ini dari probability sampling sendiri ada empat metode. Yang pertama ada simple random sampling, ada systematic sampling, ada stratified sampling, dan ada cluster sampling. Ini adalah golongan dari probability sampling ya. Nanti bisa disesuaikan penelitian kalian yang mana, menggunakan teknik sampling yang mana ya. Lalu berikutnya di sini ada teknik sampling yang kedua, yaitu non-probability sampling ya. Nah, di sini ada convenience sampling atau yang kedua yaitu judgment sampling, ada quota sampling dan snowball ya. Ini termasuk kategori dari teknik sampling non-probability sampling. Oke. Nah, pengertian dari probability sampling sendiri itu adalah sebuah teknik sampling yang dimana setiap individu itu memiliki sebuah peluang untuk terpilih ya. Jadi artinya itu peluang setiap anggota dalam populasi itu untuk terpilih adalah lebih dari 0. Jadi misalnya kemungkinannya 1 dari 1000 anggota, nah itu sama ya. Jadi probability sampling itu juga disebut dengan random sampling ya. Dan dalam bahasa Indonesia itu metode pengambilan sampel dalam probabilitas ya, kemungkinan secara random. Jadi misalnya di sini memiliki 1000 anggota, jadi kalian sudah menempatkan populasi kalian berjumlah 1000. Ya, nanti setiap anggota ini pasti mempunyai nilai peluang yang sama, yaitu 1 dari 1000 untuk dipilih menjadi bagian dari sampel ya. Ini adalah probability sampling. Nah, selanjutnya yaitu ada non-probability sampling, yaitu sebuah teknik sampling yang dimana tidak setiap individu itu dalam sebuah populasi itu memiliki peluang untuk terpilih. Jadi kebalikannya ya. Teknik ini, pengambilan sampel ini lebih mudah dan lebih terjangkau untuk dilakukan. Namun resiko biasnya dalam pengambilan sampel ini juga lebih tinggi, lebih mudah, namun juga lebih tinggi juga resikonya untuk bias dalam sebuah penelitian. Jadi artinya kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu kita buat tentang populasi menjadi lebih lemah jika dibandingkan dengan sampel probabilitasnya. Jika kita menggunakan non-probability sampling, kita harus selalu tetap berusaha membuat serepresentatif mungkin untuk mewakili dari populasi yang sudah kalian tentukan ya. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa kita memilih non-probability sampling. Yang pertama, biayanya terjangkau ya. Oh, ini biayanya terlalu besar untuk menyelidiki kasus, sementara probability sampling kurang reliable ya. Lalu yang kedua yaitu peneliti hanya bisa bekerja dengan kasus yang ada saja. Lalu untuk mengumpulkan sebuah informasi mengenai sebuah gejala penilaian awal atau pemisahan tujuan eksploratif ya, atau belum diperlukan. Nah, populasinya harus kurang dari 100. Nah, ini juga ada kelemahannya. Yang pertama yaitu ada convenience, yaitu ini adalah sebuah metode pengambilan sampel dengan cara tidak mewakili secara normal dari target populasi karena unit sampelnya hanya dipilih berdasarkan conveniently. Oke. Nah, ini juga ada kelebihannya ya. Biayanya ini jauh lebih terjangkau, sampling unit responden itu juga sangat mudah diakses, lalu sangat tepat untuk pilot studi atau pilot penelitian eksploratif ya. Nah, juga ada kelemahannya ya. Ini prosesnya tidak dilakukan seleksi lebih lanjut, jadi keputusannya bisa akan bias ya.
ini tidak tepat untuk populasi yang dapat didefinisikan, ya. Dan dituntut untuk hati-hati dalam menerjemahkan dalam sebuah hasil karena kemungkinan biasnya akan sangat besar. Nah, ini ada contohnya. Ya, nanti ini nanti bisa dikembangkan sendiri ya materinya. Ini contoh yang Bu Aisyah kasih secara global saja. Oke, lalu yang kedua yaitu ada judgment atau purposive sampling, ya. Jadi pendekatan ini itu digunakan saat sampel yang diambil itu berdasarkan pada sebuah penelitian yang pasti atau expert judgment, ya. Jadi mengenai populasi secara keseluruhan harus punya pengetahuan yang cukup, ya, dalam teknik sampling yang ini. Nah, ini juga ada kelebihannya. Ini juga ada kelemahannya. Nanti ini contohnya. Ini contohnya secara global. Nanti bisa dikembangkan lagi materinya, ya. Nah, berikutnya ada kuota sampling, yaitu adalah sejenis purposive sampling yang ada kemiripan dengan proportional stratified random sampling, ya, yaitu jadi populasinya itu dibagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, dan lokasinya. Setelah itu, setiap strata itu diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal, lalu ditotal sampel dibagi-bagi sesuai proporsi tiap kuota. Nah, ini adalah kuota sampling, ya. Di sini juga ada kelebihan, kelemahannya, ya. Nah, ini contohnya ya, apabila populasi 55% pria dan 40% wanita, ini dari sampel 100 berarti 55 pria dan 45 pria. Nah, pemilihannya ini tergantung pada peneliti. Oke. Nah, selanjutnya ada teknik sampling snowball, ya, atau chain referral sampling. Nah, responden ini diminta untuk memberikan nama dan kontak dari anggota lain, ya, dari target sebuah populasi. Ya, asumsinya bahwa sesama anggota saling mengenal, ya. Nah, ini kelebihannya adalah bias relatif kecil karena sampel terfokus. Nah, kelemahannya biaya dan waktu terlalu besar karena populasi spesifik dan sangat besar dan sangat jangkauannya terlalu besar. Nah, itu tadi materi mengenai sampel, ya. Oke. Mohon maaf Ibu, masih ada teman yang belum di-admit. Kenapa? Masih ada teman yang belum di-admit. Oke. Nah, baik Mbak Ismarini, nanti saya delete siapa yang nggak hadir, ya. Nanti kalau ada, ini ada 37 partisipan, ya. Ada 37 partisipan, siapa yang nggak hadir nanti Mbak Ismarini bisa list ke saya, oke? Iya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa tag saya, ya. Nanti silakan penelitian semuanya diisi. Nanti sampelnya diisi. Iya. Kami boleh minta materi mengenai variabel, soalnya belum dapat, Bu. Mengenai apa, Mbak? Mengenai variabel, Bu. Oh iya, nanti saya PowerPoint-nya nanti saya kirim ke Mbak Ismarini, mungkin nanti bisa di-share ke teman-temannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tag saya, oke? Atau nanti bisa ke kampus, tapi jangan banyak-banyak, ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Baik, saya kira cukup pertemuan kali ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti tag saya, ya. Pertanyaannya di tag saja. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.
Asli, Bu. Saya end meeting ya, Mbak. Iya, Bu. Bu.